pagi adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Kalian sudah memuji. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya, amin. Yuk, tiba saatnya kita memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau pujikan hari ini harinya Tuhan. Suaranya yang keras ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, yuk kita mau memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa, nggak boleh tengok kanan, tengok kiri. Kita harus fokus sama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau berdoa. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kasih-Mu, penyertaan-Mu, yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami harus di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi adik-adik yang di rumah. Jawabnya yang keras ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, oke yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau yang semangat nyanyinya, kita mau pujikan dari terbit matahari. Pakai gerakannya ya kalau bisa ya, kita mau sekalian olahraga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Dari terbit matahari, dari pagi-pagi sampai malam, biarlah nama Tuhan selalu dipuji. Karena apa adik-adik? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengucap syukur, kita akan merasa penuh dengan sukacita. Ya, adik-adik di sini, are you happy?
Yes, of course. Semuanya pasti happy. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Hati yang gembira menyenangkan Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, belum capek kan? Belum dong, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay, oke adik-adik, silahkan duduk semuanya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kira-kira akan disampaikan sama siapa? Tetap duduk, ambil sikap yang terbaik, ambil sikap yang enak, tapi nggak boleh sambil tiduran. Kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini.
Engkau terus memelihara, menyertai kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kau beri kekuatan, kesehatan seluruh keluarga. Ini semua anugerah pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, ajar kami, Roh-Mu yang suci yang diam dalam hati kami. Semua orang-orang percaya, memberikan konsentrasi sehingga apa yang kami dengar dapat kami renungkan dalam hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Anak-anakku semua, kalian pernah toh ya anak-anak dipesen sama orang tua? Nak atau Agus, Joko, Adriel misalnya, kamu di rumah. Jangan kemana-mana ya, nanti aku akan pergi, papa mama akan pergi, kamu ndak boleh nakal. Nah, pernah tak ya dipesan seperti itu? Papa pergi pasti ada tujuannya. Kemana ya papa pergi? Entah itu papa bekerja, entah keluar kota, entah mama belanja, pergi pasti ada tujuan. Nah, anak-anakku sekalian, beberapa hari kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Mengunjungi murid-muridnya, ya, sampai 10 kali. Setelah mengunjungi murid-muridnya 10 kali, anak-anak, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Sudah kamu di sini, nanti tinggal di sini ya. Anak-anak nurut semua. Lah Tuhan Yesus mau kemana ya anak-anak? Setelah 40 hari ya di dunia, lalu Tuhan mengunjungi tadi murid-muridnya, menguatkan, menghibur, memberi semangat, mengingatkan kembali panggilan murid-muridnya ya. Tuhan lalu naik ke surga. Kalian baca nanti Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Baca, buka kitab apa anak-anak? Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Lah, baru untuk apa ya? Tuhan Yesus naik, kalau papa mama pergi ada tujuan mau kerja. Tuhan Yesus naik ke surga. Padahal besok hari Kamis itu anak-anak kita semua seluruh umat Kristiani merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu bersamaan dengan hari besar teman kita loh anak-anak. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap beribadah kepada Tuhan di gereja lewat online ya. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa ya kira-kira? Apa tujuannya? Apa hadiah bagi kita ya? Oh begini anak-anak, kalau anak-anak membaca dalam kitab Yohanes 14, 1 sampai 4, ayat yang ketiga A itu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, anak-anak disaksikan oleh banyak murid loh ya, bukan hanya 1, 2. Kalau ada sesuatu masalah di pengadilan itu ada saksi 2 cukup. Tapi waktu Tuhan Yesus naik ke surga yang menyaksikan banyak sekali. Nah, apa tujuannya? Yaitu menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa anak-anak? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Ayat 3a coba dilihat kitab anak-anak, baca. Dah ketemu, baca ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu. Wah, luar biasa. Senang sekali ya anak-anak. Kita sudah disediakan tempat. Tempatnya mana, Bu? Yaitu surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ya anak-anak. Wah, coba kalau anak-anak khususnya kelas 6 yang sudah ujian, seandainya habis lulusan, anak-anak diberi tempat khusus dispensasi, tidak usah ujian lagi, langsung diberi SMP 1 atau SMP 5. Wah, habis ujian, wah, padahal belum kelulusan, seneng enggak? Wah, mesti sukacita, senang sekali. Aku setelah lulus SD dapat dispensasi masuk SMP 1. Wah, senang. Demikian juga kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita orang tua, dewasa, bapak, ibu, guru yang percaya Tuhan Yesus, nanti Tuhan akan menyediakan tempat di surga. Indah bukan? Menyenangkan bukan? Ya, membuat kita semangat di dalam Tuhan. Tempat surga sudah diberikan kepada anak-anak Bu Heru dan semua yang percaya. Maka dari itu anak-anak harus tetap semangat menjaga iman. Anak-anak tetap kuat, teguh berpegang kepada firman Allah yang benar. Melakukan janji-janji Tuhan, perintah Tuhan dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita yang percaya sudah diselamatkan, bukan hanya diselamatkan. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi anak-anak dan Bu Heru dan kakak-kakak orang tua yang percaya. Maka dari itu tetap setialah kepada Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak saat ini kalian sedih, susah, bingung, membosankan karena lama sudah 1 tahun tidak duduk di bangku kelas. Yang kelas 5 belum pernah ke kelas 5 ya. Maka dari itu tetaplah setia, tidak apa-apa, kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Tapi anak-anak harus tetap terus menjaga protokol kesehatan karena ini lebih berbahaya lagi. Ya, itu pesan Bu Heru. Dan kalian ingat kembali, jangan lupa membaca kitab. Tadi kitab apa? Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Bukan hanya itu saja anak-anak. Tuhan Yesus nanti juga akan menjemput kita. Ya, menjemput orang-orang percaya. Seandainya kita waktu Tuhan datang belum dipanggil Tuhan, kita akan diangkat bersama, dijemput Tuhan. Ayat 3b coba dibaca, ayo. Buka kitabnya, dibaca bersama-sama. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Lah, Tuhan Yesus berada di mana? Surga. Menjemput kita nanti kalau Tuhan di surga, kita juga di surga. Wah, enak sekali anak-anak. Tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis, penderitaan, adanya sukacita memuji Tuhan. Ya, kita dijemput. Pernah anak-anak? Kalau tidak dijemput bagaimana?
Wah, sudah jam 1 pulang sekolah, tidak dijemput, temannya pulang, ndak ada teman. Sedih ndak? Aduh sedih, lapar, mau nangis saja. Tetapi kalau Allah yang menjemput kita, ada sukacita, damai sejahtera. Di mana aku berada di tempatku itu, kamu juga berada di situ juga. Bersama Tuhan Yesus ada sukacita, damai sejahtera, ada puji-pujian, kesedihan, tangisan, susah itu hilang lenyap. Yang ada sukacita, damai sejahtera. Itulah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga ya anak-anak. Tadi menyediakan tempat bagi kita, menjemput kita karena kita anak-anak yang dikasih Tuhan, yang diselamatkan. Maka dari itu anak-anak kita harus berlaku benar, berkata benar. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena kita tahu ayat yang ke-6 apa itu? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh anak-anak, jalan kebenaran sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Maka dari itu jangan keluar dari jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus. Nanti sesat, keliru, ya anak-anak. Maka dari itu kita harus melakukan apa yang diperintah Tuhan, mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, dan supaya kita nanti saat-saat kita dibutuhkan, saat-saat kita memerlukan, saat-saat kita sedih susah, Tuhan Yesus memberi jalan keluar yang baik. Karena Tuhan adalah jalan yang benar. Kita anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mau melakukan perintahnya ya anak-anak. Mau tidak? Mau jika orang tuamu menyuruh kamu tidak melaksanakan perintah Tuhan, perintah orang tua, misalnya, ayo Jessica mandi, ayo Adriel mandi, tidak mandi, mama marah. Begitu juga Tuhan, kalau kamu tidak melakukan perintah Tuhan dengan benar dan tidak mengikuti dan melaksanakan peringatannya, nanti kalau Allah marah kepadamu bagaimana? Nah, tidak boleh ya. Anak-anak harus mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan jujur dan rela hati, karena Tuhan sudah rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, dikubur, 3 hari bangkit, dan 40 hari naik ke surga. Demikian ya anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan anak-anak sia-siakan. Kalian tetap semangat di masa pandemi karena Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang suci menjelaskan, mengajar kepada anak-anak kami yang masih kecil. Biarlah mengerti apa yang Kau kehendaki dan biarlah mengerti akan janji-Mu memberi tempat di surga yang mulia. Engkau sudah menyediakan tempat, Engkau akan menjemput anak-anak-Mu semua karena Engkau sudah menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu, ajaran anak-anakmu tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman-Mu dan tetap kuat imannya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, kesulitan yang ada, sakit penyakit, khususnya corona ini. Tuhan, anak-anak-Mu tetap berserah kepada Engkau dan terus berdoa dan berharap hanya kepada Engkau. Berkati anak-anak-Mu semua di rumah dan seluruh keluarganya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon. Amin.